Apa sementara ini kita pindah ke rumah Karsi aja ya, Bu? Soalnya kan kalau di komplek gak serumit di kampung. Gak bakalan kita dikata-katain membabi buta kayak orang-orang di kampung ini. Nggak usah lah, nggak perlu kita pakai pindah segala. Ya emang, mereka sekarang bakalan cuma nyinyir doang. Gimana kalau nanti ternyata Karsi terbukti kalau dia emang pembunuh? Ya apa kita nggak diusir dari kampung? Astagfirullahaladzim. Karsi ngelakuin hal kayak gitu, palingan Karsi bisa jadi bela dirinya sendiri, Bu. Iya, tapi Masya Allah, ya Allah. Udah Ibu tenang ya, nanti dia coba ngomong sama Bu Jaka, oke? Tapi Dias, Gue harus samperin Bu Jaka. Enak banget mutusin hubungan kerja orang. Tunggu. Dasar psikopat. Bisa-bisanya kamu biasa aja kayak gini. Sementara Mona di sana sekarat antara hidup dan mati. Semua gara-gara kamu. Karena aku yakin aku gak bersalah. Penjahat mana dia mau ngaku. Tolong jangan bikin keributan di sini. Tapi dia penjahat, Bu, dia pembunuh. Kalau ibu nggak bisa tenang, silahkan keluar. Ayo, Bu. Dasar pembunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak, ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Mbak. Loh, Bukan saya, Mbak. Mbak. Ya Allah, kalau semua yang terjadi kepada hamba adalah jalan menuju kebahagiaan hamba, hamba akan jalani semuanya dengan ikhlas karenamu ya Allah. Dan hamba mohon ya Allah, semoga ibu dan Dias juga engkau beri keikhlasan dan masalah hamba tidak menjadi beban untuk mereka. Dasar kamu perempuan so suci, kamu akan selamanya di dalam penjara. Rani, stop. Oh. Hamba juga memohon kepadamu ya Allah. Tolong berikan kesembuhan untuk Mbak Mona. Kasihan dia. Dia pasti sangat menderita dengan luka di tubuhnya. Semoga Mbak Mona bisa memaafkan aku yang gak bisa menolongnya saat itu. Saat kejadian, Anda berada di mana? Saya ada di kamar hotel, Pak. Tapi saya nggak tahu pada saat itu Mona pergi kemana. Dia juga nggak pamit, Pak, sama saya. Kalau aja saya tahu kejadiannya bakal kayak gini, saya harusnya cegah dia, Pak. Ini semua salah saya karena saya nggak bisa selamatin Mona. Nah itu sahabat terbaik saya, Pak. Dia tuh selalu ada di saat saya butuh dia. Dia selalu kasih saran terbaik buat saya. Di keadaan apapun. Bu Rani,
Kondisi Ibu Mona saat ini masih koma. Semoga beliau cepat pulih. Karena kami butuh kesaksian. Apakah Ibu Arsi benar yang sudah melukai Ibu Mona? Gawat, kalau Mona sadar terus ngakuin bukan Arsy penyebab dari kecelakaan ini. Apalagi yang harus gue lakuin buat nutup mulut Mona supaya posisi gue aman dan Arsy tetap di penjara. Bu Rani, Tapi gimana Pak kalau sampai nanti Mona sadar dan atau Mona cacat? Ini semua karena perempuan jahat itu, Pak. Bapak harus hukum dia seberat-beratnya, kalau bisa dia dipenjara seumur hidup. Supaya dia merasakan apa yang Mona rasakan. Supaya dia merasakan semua kebahagiaan Mona yang udah gak bisa terjadi lagi, Pak. Ibu tenang dulu. Kami butuh informasi yang valid dan logis sesuai kenyataan. Bukan emosi seperti ini. Baik, Pak. Maafin saya kalau saya emosi. Apa Bu Rani tahu mereka ada hubungan apa antara Ibu Arsi dengan Ibu Mona? Saya bisa pastiin, Pak. Saya yakin bahwa Mona sama Arsy itu gak saling kenal. Tapi Arsy pasti ngelakuin ini semua karena dia benci, Pak, sama saya. Tapi dia ngelampiasin semuanya ke Mona. Itu yang bikin saya nggak terima, Pak. Saya nggak terima kalau Mona yang harus dapat akibatnya semua, Pak. Saya tahu Arsy itu orang yang sangat emosional, Pak. Dia bisa sangat menyakiti orang lain, walaupun itu cuma gara-gara kecemburuan. Saya nggak mau kalau sampai Arsy dibiarkan, Pak. Saya yakin dia bisa menyakiti orang lain. Semua orang yang bermasalah sama dia, Pak. Saya mohon dong, tolong beri yang terbaik untuk kesembuhan Mona. Itu sudah pasti Pak Raja. Kami pihak rumah sakit akan memberikan tindakan medis yang terbaik untuk Bu Mona. Para penyidik juga berharap agar Bu Mona bisa cepat sadar, agar Bu Mona dapat memberikan informasi siapa yang sebenarnya sudah melukai Bu Mona. Iya dong, karena Mona adalah kunci untuk membebaskan istri saya dari tuduhan ini. Dan saya mohon tolong sadarkan Mona. Saya butuh Mona menjadi saksi untuk membebaskan istri saya. Itu sudah menjadi tugas kami, Pak. Kita sama-sama mendoakan ya. Ya, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Mohon maaf, saya ke telepon sebentar. Silakan, Pak. Ya, halo Pak. Raja, kamu sekarang kembali ke villa. Ada yang mau Papa bicarakan sama kamu. Iya, baik Pak. Aku segera ke sana. Dok, saya harus pergi. Tapi sebelumnya saya minta, tolong kabari ke saya perkembangan Mona, ya. Iya, baik. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Silakan. Des, kamu mau kemana? Dia mau nyamperin Bu Jaka, Bu. Dia nggak terima. Enak banget dia duduk ke Arsy sebagai pembunuh. Udah nggak apa-apa, biarin aja mereka menghakimi kita, Dias. Bu nggak bisa kayak gitu, Bu. Zaman sekarang ini orang itu gampang banget ikut-ikutan. Apalagi kalau udah digiring opini sama orang lain. Seandainya dia bisa nolongin ke Arsy. Bu, apa sementara ini kita pindah ke rumah Arsy aja ya, Bu? Soalnya kan kalau di komplek gak serumit di kampung. Gak bakalan kita dikata-katain membabi buta kayak orang-orang di kampung ini. Nggak usah lah, nggak perlu kita pakai pindah segala. Ya emang, mereka sekarang bakalan cuma nyinyir doang. Gimana kalau nanti ternyata Kak Arsy terbukti kalau dia emang pembunuh? Ya apa kita nggak diusir dari kampung? Astagfirullahaladzim. Nggak, kita nggak perlu sembunyi ataupun menghindar. Ibu yakin kok Kak Arsy nggak bersalah. Dan ibu juga yakin suatu saat pasti ini kebenaran terungkap. Walaupun ibu nggak tahu kapan bisa terungkapnya. Ya Allah, Arsy. Udah Bu, Ibu jangan sedih kayak gini dong. Nanti kalau Ibu sedih kayak gini, Kak Arsy bakalan kepikiran.
Atau ibu mau jenguk Kak Arsy ke penjara? Ibu pengen sekali ngejenguk Kak Arsy. Tapi kan kakak kamu bilang kalau kita nggak perlu